Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana temannya tadi? Udah banyak kok pada keluar. Oke, kami sahabat dulu rekan-rekan mahasiswa semuanya yang dari STI atau Solo tadi sudah banyak kok malah pada keluar. Apa kabarnya yang dari 405? Semoga dalam keadaan baik, sehat. Juga tidak lupa yang di Kendal maupun yang ada di Ungaran. Semoga pada siang hari ini semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Jamnya jam darurat ini sudah pada harus saling support satu sama yang lain ya. Juga tidak lupa kami sapa Bapak Ibu rumahnya, Pak Haris, Bu Vivi maupun Bu Mira semuanya. Gimana Pak, Bu, sehat semuanya? Semoga pada kesempatan ini kita dapat melakukan kegiatan perkuliahan hybrid untuk mata kuliah teori organisasi. Baik rekan-rekan semuanya, untuk pada pertemuan kali ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang perilaku organisasi. Nanti kita akan bicara tentang perilaku organisasi, kita juga akan bicara tentang nanti bab yang akan datang ada budaya organisasi. Kenapa masih jebol? Cari yang dingin. Baik, sebelum kami mulai, seperti biasa kami sampaikan tujuan pembelajaran terkait dengan materi pokok bahasan tentang perilaku organisasi. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa akan mampu yang pertama mengerti tentang perilaku organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami apa yang mempengaruhi perilaku organisasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan perbedaan perilaku dan penyebabnya. Adapun yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan perilaku yang baik dalam berorganisasi. Baik, kita lanjutkan pembahasan pada pendahuluan. Yang namanya berorganisasi itu adalah berkumpulnya beberapa orang anggota. Beberapa orang anggota mempunyai perilaku kemampuan yang berbeda-beda. Saya punya berorganisasi, teori organisasi ada 1, 2, 7 mahasiswa yang hadir saat ini. Saya harus melihat perilaku rekan-rekan mahasiswa teori organisasi di STI-STIKOM dengan pola yang berbeda. Meskipun kita yaitu satu organisasi mahasiswa yang menempuh atau mengambil mata kuliah teori organisasi. Nah, pola kerja dan hubungan antar anggota mahasiswa STI-STIKOM ini kan berbeda-beda. Ujiannya sama, satu kelas Pak Jalani memberikan ujian untuk mata kuliah teori organisasi sama. Tetapi saya punya keyakinan, hakul yakin perilakunya beda-beda dalam memahami soal yang ada. Nah, pola hubungan kerja, pola perilaku yang ada ini dalam waktu organisasi akan mencerminkan perilaku organisasi. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa semua dalam berperilaku, bagaimana rekan-rekan semua dalam membangun hubungan antara satu dengan yang lain, bagaimana rekan-rekan membangun hubungan antara rekan-rekan dengan Pak Jalani selaku pembawa pemateri organisasi, saya yakin akan beda. Tetapi kita masih satu kesatuan, sama-sama menempuh mata kuliah teori organisasi. Anda sebagai mahasiswa yang menerima mata kuliah, Pak Jalani sebagai dosen yang memberikan
mengampu mata kuliah. Nah, dalam berperilaku berorganisasi yang saya contohkan sederhana tadi akan dipengaruhi beberapa hal. Anda sebagai mahasiswa punya perilaku yang berbeda-beda, punya watak yang berbeda-beda, punya kemampuan kapasitas yang berbeda-beda di antara teman. Begitu juga Pak Jailani. Nah, pola perilaku individu ini membentuk kelompok. Individu, beberapa individu membentuk kelompok. Sekelompok dan kelompok akan membentuk suatu perilaku yang nama satu organisasi. Kembali kita bicara tentang perilaku organisasi. Jadi dari perilaku individu akan membentuk perilaku kelompok. Ini kebetulan yang ceweknya baru satu. Yang satunya tadi yang Medan mana tadi? Misalnya kayaknya dia. Saya ingin mengelompokkan misalnya kelompok mahasiswa yang cowok dengan kelompok mahasiswa yang cewek. Aku yakin, saya punya keyakinan mesti ada perbedaan perilakunya. Meskipun kita satu sama-sama mempelajari mata kuliah teori organisasi. Nah, perilaku organisasi dipengaruhi oleh yang pertama dari perilaku individu. Ini akan mempengaruhi bagaimana organisasi tergantung perilaku individunya. Makanya kalau saudara lihat dalam beberapa organisasi, misalnya perusahaan bisnis begitu ya, ganti pemimpin, jangan di negara kita aja lah, mau pemilu, ganti pemimpin, ganti kebijakan kan begitu kan? Karena mempengaruhi perilaku ini. Meskipun undang-undang kita sama, dasarnya tetap sama, tapi akan mempengaruhi pola perilakunya. Kelompok pun seperti itu. Biasanya kalau ganti pemimpin, saya tahu lihat itu di tingkat pimpinan daerah di kabupaten yang jadi tim sukses ini nanti akan masuk pada posisi yang benar. Tujuannya yang basah. Ini kelompok. Kemudian selanjutnya organisasi secara keseluruhan, yaitu apakah organisasi perusahaan, apakah organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi sosial pendidikan yang lain. Jadi saya ingin menekankan bahwa perilaku organisasi ini akan dipengaruhi oleh perilaku individu. Perilaku individu akan membentuk suatu perilaku yang namanya perilaku kelompok. Dan perilaku individu, perilaku kelompok akan meningkat pada perilaku organisasi. Ini harus dipahami pola perilaku organisasi. Saya berharap ketika saudara nanti masuk dalam suatu organisasi, misalnya berubah-ubah, berbeda-beda, wajar. Karena perilaku pimpinannya yang berbeda. Tetapi tujuannya tetap sama. Bagaimana mencapai tujuan organisasi. Di tempatnya Mas ini sudah ganti pimpinan yang berapa kali di Jumat Berkah? Nggak ada sistemnya pemimpin itu sebagai penerima laporan, jadi kayak kita nggak pernah. Berarti kolektif kolegial. Ya, sebenarnya pemimpinnya pun nggak pengen jadi pemimpin tapi oke. Oh iya, karena ini semi resmi gitu. Tapi kalau organisasinya resmi, bukan Mas jadi pemimpin. Gitu. Nggak ada komitmen. Ya, kalau resmi ya saya lihat aja lah pilkades itu kan berebut-rebut seperti itu. Nah, ataupun organisasi yang lainnya. Kembali kepada pilihan ini, jadi kalau perilaku individu, masing-masing individu itu nanti baik, insya Allah membentuk perilaku kelompok juga baik. Selanjutnya organisasi juga akan berperilaku dengan yang baik. Itu teorinya. Gitu. Prakteknya kok begini Pak? Ya, namanya praktek kan manusianya ini. Nah, kalau perilaku saya ulang, kalau perilaku individunya baik, membentuk perilaku kelompok juga perilaku kelompok yang baik, kemudian menjadi organisasi juga perilakunya yang baik. Anda bisa melihat organisasi-organisasi yang dimulai memang dibangun untuk seperti itu. Apa kira-kira? Dari mulai masuk dalam organisasi, didoktrin, dibangun untuk itu. Apa kira-kira? Organisasi TNI, organisasi Polri. Ya. Kalau dia tidak disiplin, jingkir, kan begitu kan? Perilaku individu masing-masing individu salah satu institusi TNI dan Polri itu kan langsung tidak disiplin, jingkir. Nah, dibangun sedemikian rupa. Jika jadi ada plus minusnya gitu maksud saya. Anda bisa membaca, melihat, oh individu jadi Polri, dari TNI itu seperti itu, berkelompok pun seperti itu. Artinya organisasi Polri secara keseluruhan atau TNI secara keseluruhan perilakunya seperti itu. Meskipun juga ada ya kasus-kasus tertentu oknum ya yang kurang baik ya ada. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan.
Tadi kayak menyampaikan perilaku individu akan mempengaruhi perilaku kelompok. Kemudian perilaku kelompok akan mempengaruhi juga tentang perilaku organisasi. Nah, kalau kita bicara tentang perilaku organisasi, kita harus bisa memahami perilaku itu seperti apa. Ada banyak teori tentang perilaku. Lalu saya mencoba melihat dari sisi filosofinya bahwa variabel yang ada dalam perilaku itu dimulai ada beberapa hal. Yang pertama adalah kecakapan. Orang itu kalau cakap itu kira-kira menurut Anda gimana? Mampunya oke, pengalamannya beres, itu kira-kira menurut Anda gimana? Untuk dalam berorganisasi. Yang lainnya, tapi ada juga yang berperilaku cakapannya tinggi tapi malah sombong aja gitu. Nah, banyaknya. Kira-kira cakapan itu menurut gimana? Ini teori. Jadi kalau orang berperilaku, yang akan mempengaruhi perilakunya yang pertama adalah kecakapannya. Contoh sederhana saja, Anda sudah sering bercakapan dengan orang yang besar seperti itu, Anda sudah mengalami di sana. Otomatis Anda berperilaku dasarnya lebih enteng. Mau kelapar ke warung yang murah bisa kali, mau ke musola ke masjid gampang tadinya. Anda bisa membayangkan ketika Anda kemampuannya hanya pertama ke Jakarta itu. Sehebat apapun, sepandai apapun itu tidak. Nah, artinya apa? Berperilaku yang pertama dipengaruhi oleh suatu cakapan seseorang. Saya itu merasa bukan masalah pinter bukan. Saya itu merasa berpengalaman dan saya mencontohkan kaitannya kecakapan tadi. Karena saya berorganisasi sudah sangat lama dan berbagai latar belakang kawan-kawan teman-teman yang ada, sehingga ketika mungkin ada kegiatan yang mendadak pun mulai jadi kita punya kecakapan di sini. Kembali kepada pembahasan tentang memahami perilaku itu akan dipengaruhi oleh kecakapan seseorang. Banyak bercakap kemampuannya, bahasanya bisa, teori dan lainnya bisa, berperilakunya kan pernah bisa dibaca. Tapi kalau Anda bisa lihat orang kemampuan teknologinya terbatas, gaya hidup bapak, gaya perilaku itu kurang ajar, gitu ya. Nah, teori dari penelitian mengatakan bahwa variabel dalam perilaku yang pertama adalah kecakapan. Kecakapan akan mempengaruhi orang dalam berperilaku. Kalau kecakapannya memenuhi, perilakunya juga. Ini bicara organisasi loh ya, tidak bicara adalah teknik loh ya. Kalau teknik lain lagi ya. Ini bicara berorganisasi. Anda Mas Ipin punya organisasi Karang Taruna. Saya yakin yang pimpinan ini sudah lihat perilakunya dari kemampuan kita. Di antara neko-neko itu bayi perlu ditanyakan. Sama juga punya yang mana? Mbaknya punya berorganisasi di tidak? Atau yang di kelompok enggak? Apa? Dibedakan. Iya. Terus kegiatannya apa? Kegiatannya apa? Sama orang itu Pak yang kami berikan Pak itu. Yang hanya bagus ini mau saya bagi lagi kelompok organisasi cewek sama kelompok organisasi cowok itu. Yang cuma satu ya. Jadi saya berharap saudara berorganisasi itu apapun bentuknya tidak masalah. Ini bisa saudara pelajari. Ketika di kampus saudara Pak Jalani bilang bahwa perilaku itu dipengaruhi pada beberapa kecakapan. Apa benar ini? Saudara bisa mengaplikasikan. Itu yang pertama adalah kecakapan. Yang kedua, perilaku dipengaruhi variabel perilaku pribadi. Sehebat apapun orang itu secara organisasi, kalau kepribadiannya nggak beres, mesti
Pastinya ada sesuatu yang disimpan. Buktinya apa Bu? Ini saya pengalaman ini dengan variabel berlaku seperti ini. Saya punya kawan kita nomor kembali. Waktu itu bisa mengaji, haji juga, tukang isi pengajian juga. Saya juga dulu saja nggak berpikir macam-macam. Saya yang bilang, yang sekarang Pak Koyo Profesor di sini, hanya 300. Itu kepribadiannya akan mempengaruhi. Kalau kepribadian yang kurang beres, ketika masuk dalam jalan pimpinan, ya memang bahasanya manis-manis. Iya. Itu manis yang menghanyutkan. Nah, perilaku sama apa? Mengangkat ya kamu. Kalau kepribadian kaitannya dengan variabel berlaku, ini akan menentukan bentuk perilakunya seperti apa. Kalau orang dari awal berbeda beres, posisi dimanapun oke. Mau jadi anggota juga jujur, mau jadi pimpinan juga jujur. Nah, disinilah kalau nanti saudara dalam kasus-kasus organisasi, lupa jadi karyawan biasa-biasa saja dan itu itu lagunya ini, itu gaya ini. Atau mungkin waktu jadi kita sama-sama sudah punya kantor ditemui aja sulit gitu ya. Ini kaitannya dengan kepribadian. Ini akan menentukan bagaimana perilakunya dalam berorganisasi. Nah, berorganisasi ketika pribadiannya mohon maaf dalam bentuk tadi, dan lihat aku perannya apa, jabatannya apa. Perilaku bagaimana? Kalau aku di atas di depan Pak Bos, aku harus. Tetapi ketika di bawah, saya harus bisa memainkan atau melakukan ini yang penting. Yang pertama ini kecakapan, kita mengenali pelaku. Yang kedua, kepribadian. Nah, yang ketiga ini yang bisa dilatih. Saya berharap rekan-rekan masuk dalam satu organisasi apapun bentuknya itu agar punya pengalaman. Kalau sebenarnya pengalaman itu kan guru yang tidak didapat di kampus, jelas. Ini sangat penting sekali. Pengalaman itu akan mempengaruhi dari bagaimana kita berperilaku. Karena kita jadi anak buah, seandainya kita di atas, kita tahu merasakan berkat seperti anak buah. Oh, kalau kita belum jadi bos, ya kita jadi anak bos, kita sudah cukup signifikan. Makanya saya bilang dengan rekan-rekan, sukses dalam berorganisasi itu bukan hanya mampu penapak untuk jadi pimpinan. Bagaimana saudara dari anggota bisa menempatkan posisi saudara sebagai anggota organisasi yang kaitannya dengan bagaimana memahami perilaku, mengatur perilaku, percakapan harus bisa analisis. Oh, kalau orang berperilaku seperti ini, maaf, saya bicara dengan kawan-kawan, dengan rekan-rekan yang lain. Jika orang bicara masih agak ragu-ragu, agak mungkin agak sederhana, ini belum menguasai. Ini belum menguasai. Katanya kapan mau menjalankan ini kan? Jadi pimpinan di organisasi saudara. Jadi kepribadian seperti apa? Nah ini loh. Ketika belum masuk organisasi mungkin belum begitu neko-neko misalnya. Tapi ketika masuk organisasi kok jadi neko-neko? Karena untuk kepribadian yang tidak stabil. Begitu juga sebaliknya. Belum masuk organisasi tidak baik, tapi begitu masuk organisasi juga kan banyak. Ada juga kan seperti itu. Itu terkait dengan memahami perilaku dengan aspek variabel kecakapan, kepribadian dan pengalaman. Ada pertanyaan? Gue silakan. Ini suasana karena suasana kritis kalau tidak saya jalan-jalan ini kan kabar ini mau tanya Pak. Oh iya betul. Silakan, tidak apa-apa. Banyak awal-awal tidak apa-apa. Lanjut. Tidak apa-apa. Yuk. Saya mau lihat. Saya
Mungkin yang di Siliwangi atau yang di Kendal ada yang tanya, silakan monggo. Atau nanti setelah selesai semuanya. Kalau kita memahami perilaku, tadi ada dari sisi pengalaman, kapasitas maupun dari sisi apa yang dipakai tadi, kepribadian. Nah, sekarang kita mencoba melihat studi perilaku yang dilakukan oleh Hibben agar pemahaman kita nanti tentang perilaku organisasi bisa terintegrasi yang baik. Gibson melakukan studi perilaku. Yang pertama adalah perilaku itu adalah akibat. Kalau kita melihat di depan tadi, di mana memahami perilaku, ada kecakapan, ada kepribadian, ada pengalaman. Kira-kira studi dari Gibson ini apa pada? Berperilaku adalah akibat. Nah, karena kemampuannya sederhana, mungkin perilakunya sudah belum mencontoh. Karena kepribadiannya ada beres, perilakunya ya kurang beres, kan gitu kan? Jadi perilaku adalah akibat. Termasuk juga kalau saudara di organisasi perusahaan misalnya, kok karyawan teman-teman bisa seperti itu, karena pengorbannya lainnya. Beberapa ayah-ayah sendiri ada itu, berarti mungkin maksudnya yang kayak kata senang gitu. Perilaku adalah yang pertama. Yang kedua, perilaku diarahkan oleh tujuan. Hampir sama. Kalau saya melihat rekan-rekan mahasiswa, kalau saya melihat rekan-rekan